Tuhan, kami mau belajar selalu berkenan di hadapan-Mu. Kami mau belajar untuk hidup seperti Engkau ya Tuhan. Hidup untuk memenuhi rencana Bapa. Hidup untuk bisa menyelesaikan setiap apa yang Bapa mau dalam hidup ini. Bantu kami Tuhan, supaya kami gak lagi fokus sama keinginan kami sendiri. Buat kami mengerti isi hati-Mu ya Bapa, agar kami dapat mengerti apa yang dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa, sehingga hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu, hidup kami memuaskan hati-Mu ya Bapa. Ajar kami mengerti ya Tuhan, ajar kami memahami ya Tuhan isi hati-Mu. Isi hati-Mu Bapa, dan selalu menyenangkan hati-Mu, menjadi sempurna seperti putra-Mu, menyenangkan hati-Mu selamanya. Aku ingin mengerti isi hati-Mu Bapa, dan selalu menyenangkan hati-Mu, jadi sempurna seperti putra-Mu, menyenangkan hati-Mu selamanya. Aku ingin mengerti dan selalu menyenangkan hati-Mu, jadi sempurna seperti putra-Mu, menyenangkan hati-Mu selamanya. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, aku mengerti isi hati-Mu Bapa, dan selalu menyenangkan hati-Mu, menjadi sempurna seperti putra-Mu, menyenangkan hati-Mu selamanya. Menjadi sempurna seperti putra-Mu, menyenangkan hati-Mu selamanya. Jadi sempurna seperti putra-Mu, menyenangkan hati-Mu selamanya. Serahkan ke Kau.
Kak Obed nggak muncul suaranya, Kak Obed. Tes. Muncul udah? Aman, sekarang udah muncul. Oke. Berarti pas doa tadi nggak kedengeran ya? Enggak, Kak Obed. Oke. Hari ini saya mau ngajak teman-teman bahas tentang hidup tanpa tujuan. Kayak kenal Kak judulnya Kak? Iya. Sebenarnya ini tema yang udah dibuat terus saya bedah lagi. Jadi hari ini kita akan bahas lebih mendalam ya tentang apa sih sebetulnya hidup tanpa tujuan, apa artinya, dan sebetulnya apa tujuan hidup kita. Banyak orang yang sebenarnya masih hidup tanpa tujuan. Kalaupun mempunyai tujuan, tapi masih belum jelas tujuannya, masih belum pasti tujuannya. Termasuk orang Kristen sendiri. Orang-orang seperti ini hari-hari hidupnya pasti hanya diisi dengan mengejar hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik atau kebutuhan jasmani. Ini udah pasti. Orang yang nggak ngerti kebenaran, orang yang nggak bergaul dengan Tuhan, tujuan hidupnya atau hari-hari hidupnya pasti hanya diisi untuk mengejar hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Sudah pasti. Dan tentunya mengejar kesenangan pribadi. Seperti misalnya makan, minum, kesenangan atas dasar seks, jalan-jalan, pemenuhan status sosial, supaya kita itu dihormatin, dihargain. Nah ini kan sebetulnya bermasalah ya. Bermasalah. Bukan berarti kita nggak boleh punya semua itu atau tidak menikmati semua itu. Orang yang dikuasai kebenaran pasti bisa menikmati dunia dengan benar. Tapi orang yang tidak dikuasai kebenaran pasti dikuasai oleh kesenangan dunia. Dia tidak bisa menempatkan kesenangannya atau keinginannya dengan benar. Ini jadi masalah. Yang sebetulnya pusatnya adalah diri sendiri, atau dengan bahasa lainnya adalah egosentris. Jadi kalau misalnya orang yang tidak mengerti kebenaran, tujuan hidupnya pasti tadi apa? Hanya diisi untuk mengejar hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik atau kebutuhan jasmani dan kesenangan pribadi, serta pemenuhan status sosial supaya dihormati, dihargai, dan lain-lain. Yang pusatnya adalah diri sendiri. Ini yang sebetulnya disebut sebagai egosentris. Kita menjadi Tuhan atas diri kita. Egosentris itu sebetulnya kita yang menjadi Tuhan atas diri kita. Kenapa? Karena kita menyenangkan diri kita sendiri. Padahal kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Harusnya kita menyenangkan Tuhan. Harusnya. Tanpa disadari sekali lagi, orang-orang seperti ini telah menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Mereka merasa sudah memiliki tujuan hidup dalam hidupnya. Mereka sudah merasa memiliki tujuan hidup dalam hidupnya. Celaka sekali orang kayak gini nih. Dia ngerasa dia udah tahu tujuan hidupnya. Padahal sebetulnya dia nggak tahu kalau dia itu nggak tahu. Pola atau cara hidup seperti ini jika sudah mengakar dalam diri seseorang, sampai titik tertentu, sudah tidak akan pernah bisa berubah. Ini yang sering kita dengar sebagai point of no return. Sampai titik tertentu, kita nggak bisa berubah. Kita nggak bisa berubah. Orang-orang seperti ini tidak bisa memahami atau tidak bisa diajak berpikir tentang realitas atau alam kekekalan atau dimensi kekekalan. Nggak bisa. Karena sudah mengakar terlalu kuat. Udah nyaman di bumi ini.
Kalau orang kenal dunia sebelum kenal Tuhan, pasti hancur. Pasti hancur. Sebetulnya tujuan hidup itu akan meramalkan kehidupan dia selanjutnya. Ulang ya. Apa yang menjadi tujuan hidup seseorang, sebetulnya itu akan meramalkan nasib kekalnya. Akan meramalkan nasib kekal. Dari sini sebenarnya kita bisa tahu kalau orang-orang yang tujuan hidupnya itu bukan Tuhan, nasib kekalnya itu sudah bisa dipastikan atau ditentukan. Bukan kita menjadi Tuhan, maksudnya bukan kita itu menghakimi atau kita itu menjudge atau kita itu Tuhan yang memutuskan mereka masuk surga atau neraka. Tapi kita bisa tahu dari bakat alaminya. Bakat alaminya apa tuh, Kak? Ya itu dari tujuan hidupnya. Makanya mumpung kita masih muda, mumpung kita belum kenal dengan dunia, udah kenal sih sebetulnya, belum belum dikuasai kesenangan dunia, kita memberi dirilah untuk dikuasai kebenaran. Sebetulnya dikuasai kebenaran itu bukan sesuatu yang membebani. Kalau orang udah belajar firman terus kecanduan, dia ngerti sebetulnya dikuasai firman itu rasanya seperti apa. Kan kebanyakan orang malas belajar firman karena dia masih mau senang-senang. Dia nggak tahu kalau di dalam Tuhan itu juga ada kesenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ini berbeda dengan yang ditawarkan dunia ini. Kalau iblis memberikan fasilitasnya supaya manusia itu menyembah dia, tapi Tuhan itu menawarkan pribadinya. Ini dua kenikmatan yang berbeda. Dua kenikmatan yang berbeda. Dan ini sebetulnya susah untuk diceritain atau susah untuk dibahasakan. Susah. Sekali lagi orang-orang seperti ini tidak akan pernah bisa diajak untuk memahami dimensi, realitas, atau alam kehidupan kekal seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah berjalan dengan Tuhan secara benar. Sehingga mereka pun tidak pernah mengalami proses dimuridkan guna menjadi manusia Allah atau man of God, yang adalah tujuan dari keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Mungkin sekarang kita belum terlalu merasa perlu untuk mempersoalkan tujuan hidup. Kenapa? Kan satu tema itu akan mendarat dengan sempurna ketika kita mengalami hal tersebut. Bener nggak ya? Misalnya kita lagi galau, lagi sedih, terus firmannya tentang sedih, tentang galau, pasti kita kena. Kenapa? Karena kita lagi ngalamin itu. Atau misalnya kita suka marah-marah, nggak bisa mengendalikan emosi, firmannya tentang emosi atau perasaan, pasti mendarat dengan sempurna. Nah ini bicara tujuan hidup. Anak muda susah diajak bicara tujuan hidup. Dan kalau ditanya apa tujuan hidup kamu? Pengen jadi entrepreneur yang sukses. Gue pengen bangun sekolah, tapi tanpa dia mengerti apakah itu sesuai dengan arahan Tuhan. Mungkin sekarang kita belum terlalu merasa perlu untuk mempersoalkan tujuan hidup. Kenapa? Itu semua karena kita tidak sedang berhadapan dengan situasi di mana kita perlu mempersoalkan tujuan hidup. Seperti tadi contoh tadi ya, kita nggak sedang sedih kok. Atau misalnya yang lagi bergumul soal perasaan suka ke cewek atau ke cowok ya, ke lawan jenis tentunya. Terus bahas tentang pacaran, pasti kena, pasti tersinggung. Ini yang disebut firman yang mendarat dengan sempurna ya. Nah, kalau tujuan hidup itu agak susah sekali lagi. Karena ini bicara sesuatu yang tidak pasti terjadi sesuai dengan ekspektasi kita. Tes aja coba deh.
Dulu waktu kecil ditanya mau jadi apa? Mau jadi pilot. Udah gede dikit ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Mau jadi pilot apa mau jadi dokter sih, Dek? Kayak gitu kan. Bingung orang tuanya. Pas udah gede lagi, udah kuliah ditanya, lu mau jadi apa? Nggak tahu, gue bingung mau jadi apa. Banyak kayak gini sebenarnya. Banyak. Sebenarnya nggak salah juga jadi seorang pengusaha yang sukses. Nggak salah. Tapi sekali lagi yang harus di underline di sini, yang harus di highlight di sini adalah apakah semuanya itu sesuai dengan arahan Tuhan? Apakah semuanya itu sesuai dengan arahan Tuhan? Ini kan sebetulnya terkait dengan panggilan kita ya. Terkait dengan panggilan, terkait gambar diri secara umum dan khusus. Sebetulnya panggilan khusus itu sama dengan gambar diri secara umum. Ini agak ribet jelas ini. Mungkin nanti next kita akan bahas tentang hal ini. Oke, kita lanjut. Karena kita tidak sedang berhadapan dengan situasi di mana kita perlu mempersoalkan tujuan hidup, akhirnya banyak orang, khususnya anak muda, tidak pernah tertarik dengan tema tentang tujuan hidup. Karena masih lama. Nanti giliran udah umur 25, umur 30 baru. Kan itu masa-masa di mana seseorang itu mengalami satu periode tertentu yang disebut sebagai quarter life crisis. Nanti kita akan bahas. Biasanya krisis atau kesadaran akan tujuan hidup ini muncul ketika seseorang menginjak usia 20-30 tahun, di mana seseorang mulai merasa ragu-ragu tentang kehidupan karena stres yang terkait dengan transisi ke masa dewasa, dan pasti mau tidak mau membicarakan mengenai tujuan hidup. Umur 24, 25 sampai 30, teman-teman yang udah ada di titik itu pasti tahu apa yang saya maksud. Quarter life crisis. Pasti ngerti. Jangan beralasan gue kan belum umur 24. Umur 24 sampai 30, Kak. Nanti teman-teman akan mengalami itu. Dan sebenarnya umur periode ini nggak terlalu relevan dengan tema yang kita bahas, tujuan hidup. Ini cuma bicara soal orang itu baru mikirin tujuan hidup ketika dia mengalami krisis identitas. Jadi krisis identitas itu bukan hanya bicara pada anak remaja ya, usia 12 sampai 24 tahun. Tapi ini berlanjut, bahkan menjadi lebih menarik umur 24 sampai 30. Nanti kita mulai bingung. Aduh, kita mulai stres. Kita mulai merasakan hidup kita ini mau dibawa kemana gitu. Kita depresi. Ingat tingkatannya ada frustrasi karena nggak tercapai. Gue pengen jadi dokter, tapi setelah gede kayaknya ngelihat kemampuan kita nggak sesuai dengan cita-cita kita mulai minder. Karena frustasi itu tidak bisa terbendung, jadilah stres. Kemudian stres itu nggak bisa kita tangani, jadilah depresi. Di sini muncul pikiran-pikiran irrational belief. Ya ada yang berpikir gue pengen bunuh diri, ada yang berpikir hidup gue nggak ada artinya. Nah ini kan bicara soal mempersoalkan tujuan hidup sebetulnya. Rata-rata orang yang mengalami kondisi tersebut adalah sekitar 25 tahun atau tepat 1/4 abad. Tapi pada umumnya umur 20 sampai 30 ya. Kalau tadi kan remaja 12 sampai 24 tahun. Hal ini dirasakan karena kita mulai memikirkan banyak hal. Dulu waktu kecil kita taunya cuma main. Ketika besar kita mikirin banyak hal. Saya sempat berpikir, aduh nggak enak juga jadi orang dewasa ya. Banyak pikiran gitu. Dulu waktu kecil perasaan happy-happy aja gitu. Setelah besar kita berpikir banyak hal. Dan ini sebetulnya membuat kita jadi stres ya. Karena dirasa mulai banyak pikiran, masa depan yang kita ingin bentuk itu menjadi lebih realistis. Kalau dulu kita berpikir idealis, sekarang kita mencoba untuk berpikir realistis. Nangkep maksud saya tentang idealis ya?
Idealis. Dulu gue pengen mendirikan sekolah kayak gitu. Gue pengen membangun ini, membangun itu. Tapi giliran mengalami satu periode tertentu yang disebut quarter life crisis. Sekali lagi, ini tema besar tentang tujuan hidup. Tapi pada umumnya orang itu berpikir tentang tujuan hidup pada periode waktu ini. Jadi jangan terjebak pada periode waktu ini. Saya hanya memberi sebuah patokan. Biasanya orang-orang yang berpikir tentang tujuan hidup itu adalah orang-orang yang berusia 20-30 tahun. Tapi lebih pada yang berusia 25 tahun atau seperempat abad. Sekali lagi hal ini dirasakan karena kita mulai memikirkan banyak hal. Masa depan yang tentunya lebih realistis, sehingga sangat berpengaruh terhadap psikis atau jiwa seseorang. Inilah kehidupan atau inilah sebuah periode kehidupan yang dinamakan sebagai quarter life crisis. Sayangnya, krisis tersebut, ini penting nih, ini poinnya sebetulnya. Sayangnya, krisis tersebut diisi dengan cara hidup yang salah karena cara pandangnya keliru. Sehingga seseorang tidak pernah mempersoalkan kebenaran dan arah hidupnya pasti salah. Pasti salah arah hidupnya. Orientasi atau arah hidupnya pasti kebutuhan jasmani. Pasti kebutuhan jasmani. Orang seperti ini susah diajak berpikir tentang kekekalan atau langit baru, bumi yang baru. Susah. Jadi tujuan hidup kita apa, Kak? Nanti dulu, belakangan nanti. Dibahas belakangan. Mereka yang hidup tanpa tujuan memang bukanlah orang-orang yang berkategori sebagai orang yang jahat. Tetapi mereka tidak merespon anugerah keselamatan secara benar. Kalau dulu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, tujuan hidup manusia apa? Menaklukkan alam fisik dan metafisik. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa, tujuannya apa? Tujuannya apa? Mau langsung dijawab apa mau jawab dulu nih? Lama. Ya udah saya jawab aja ya. Tujuannya adalah merespon anugerah keselamatan. Merespon anugerah keselamatan. Itu tujuannya. Sekali lagi, mereka yang hidup tanpa tujuan bukanlah orang yang berkategori sebagai orang yang jahat. Tetapi mereka tidak merespon anugerah keselamatan secara benar. Dan bagi mereka yang beragama, maksud bertuhan selain untuk menjadikan Tuhan, bagi mereka yang beragama, maksud bertuhan selain untuk menjadikan atau memanfaatkan Tuhan sebagai alat untuk meraih kehidupan yang nyaman di bumi ini, guna meraih kekayaan dunia, juga persiapan kalau ketika kita meninggal nanti kita tidak masuk neraka. Ini kan kurang ajar ya. Saya rasa orang yang masih punya hubungan dengan Tuhan sebatas hubungan transaksional tadi ya. Kita pengen sesuatu, ada harapan tertentu, kita baru berdoa ke Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan sebagai alat untuk menjangkau keinginan kita. Ini sebetulnya hubungan transaksional. Ini bukan hubungan yang dikehendaki Tuhan, bukan hubungan yang ideal. Mereka tidak memahami bagaimana menempatkan Tuhan di tempat yang pantas dalam kehidupan ini. Inilah kehidupan yang dianggap wajar, yang dimiliki hampir oleh semua manusia, sampai maut menjemput mereka. Kalau udah bicara soal kewajaran hidup, ini sebenarnya jadi pengaruh buat kita. Misalnya contoh. Di Barat itu kan gaya hidupnya bebas sekali. Bebas sekali. Itu udah dianggap sebagai satu kewajaran. Coba di Indonesia masuk, nggak bisa. Tapi coba kita renungkan. Kita lihat dengan kacamata kebenaran. Kita lihat dengan kacamata kebenaran.
Oke, kita lanjut. Sekali lagi, mereka memang bukan orang-orang yang bisa dikategorikan jahat. Tetapi mereka di sini tentu yang saya maksud adalah orang Kristen ya. Tidak mengerjakan keselamatan secara proporsional. Secara proporsional itu apa? Secara memadai, secara lengkap. Dan banyak orang Kristen telah tersesat di jalan tersebut. Terhanyut dalam kewajaran dunia. Hidup seperti nenek moyang. Apa tuh hidup seperti nenek moyang? Ya, habis sekolah, kuliah, habis kuliah kerja, terus punya anak, terus besarin anak, sekolahin anak sampai setinggi-tingginya, terus menikahkan anak, ya begitu-gitu aja roda kehidupan. Nggak pernah mempersoalkan soal kehidupan di langit baru, bumi yang baru. Bagi orang yang bukan umat pilihan, gaya hidup dalam kewajaran dunia bukanlah sesuatu yang salah bagi orang yang bukan umat pilihan ya. Karena mereka tidak ditentukan untuk menjadi umat yang sempurna, tidak bercacat celah atau man of God. Tapi masalahnya bagi umat pilihan yaitu umat yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil dan diberi kemungkinan untuk sempurna, gaya hidup yang tidak mendahulukan kerajaan Allah seperti mengejar keinginan dan ambisi pribadi yang berpusat pada menyenangkan diri sendiri, bukanlah gaya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, nanti sore ini akan dibahas secara lebih mendalam di Komsel Divine Nature. Menjadi umat terpilih yang terpilih. Wah, ini keren. Sedikit promosi ya. Oke, kita lanjut. Tapi sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau nggak, kita lanjut sedikit lagi. Orang percaya itu harus berjuang, bukan hanya sekedar berusaha. Kita sering mendengar diksi ini ya. Tuhan, berapa orang yang bisa diselamatkan? Berjuanglah, Tuhan Yesus bilang. Kan muridnya bilang, kalau begini siapa yang bisa masuk surga, Tuhan? Tuhan Yesus bilang, berjuanglah. Karena banyak orang yang berusaha untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, tapi tidak akan dapat berjuang. Agonizeste, agonizomai, berjuang. Agar kita tidak menjadi sama dengan dunia. Nah, berjuang agar kita tidak menjadi sama dengan dunia, artinya apa? Berjuang untuk tidak menjadi sama dengan dunia, artinya apa? Artinya kita berusaha untuk tidak hidup dalam kewajaran dunia. Apa yang dunia anggap wajar, bagi kita nggak wajar. Makanya orang yang belajar firman dianggap aneh sama orang yang nggak belajar firman. Sebaliknya pun demikian. Apanya yang dianggap aneh? Tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya. Kalau orang dunia bagaimana berusaha supaya mereka bisa meraih sebanyak-banyaknya apa yang mereka bisa dapatkan. Kalau anak Tuhan itu berusaha mencari sebanyak-banyaknya apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita untuk kita lakukan. Di Matius 7 itu jelas loh. Ya, di Matius 7 itu jelas. Bukan orang yang mengerti kehendak Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu dalam Roma 12 ayat 2 seperti yang sering kita bahas, dan tentu ayat ini sudah menjadi sangat akrab. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Perubahan itu sebetulnya berasal dari sini. Perubahan mindset. Kalau orang
Kalau orang nggak berusaha menguasai pikirannya, medan perang itu sebetulnya di sini. Sebetulnya orang itu akan dikuasai oleh kebiasaan yang salah. Nah, menariknya kebiasaan itu kan alam bawah sadar ya. Menurut Sigmund Freud, seorang bapak psikologi modern, manusia itu digerakkan oleh kebiasaan. Persentasenya itu adalah 88%. Jadi pada saat kita bangun pagi, kita ingin melakukan satu aktivitas, itu bukan satu keputusan yang kita buat dengan sebaik-baiknya, itu kebiasaan. Ingat, 88% ini menggerakkan hidup kita. Terus gimana caranya ngerubah kebiasaan? Pengaruhi alam bawah sadarnya. Gimana caranya mempengaruhi alam bawah sadarnya? Pengaruhi alam sadarnya. Kebiasaan yang membentuk kita atau kita yang membentuk kebiasaan? Lebih dulu telur apa ayam? Lebih dulu telur atau ayam? Sejarah penciptaan menyebutkan bahwa ayam lebih dulu. Oke, itu udah kejawab langsung. Tapi lebih dulu mana? Kebiasaan yang membentuk kita atau kita yang membentuk kebiasaan? Ada yang berani jawab? Ini pertanyaan penutup ya. Karena saya sudah di reminder. Kita yang membentuk kebiasaan atau kebiasaan yang membentuk kita? Jadi sebetulnya tujuan hidup itu kumpulan bola salju dari kebenaran atau apa yang kita anggap benar, kemudian menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu sebetulnya akan menggerakkan kita. Tapi jawab dulu deh pertanyaan saya deh. Kebiasaan yang membentuk kita atau kita yang membentuk kebiasaan? Ini sebenarnya nggak bisa yang bentuk. Kenapa? Kita yang bentuk kebiasaan. Penjelasannya gimana? Penjelasannya gimana? Lebih dulu kebiasaan yang membentuk kita atau kita yang membentuk kebiasaan? Penjelasannya gimana tuh? Nggak ada penjelasan. No reason ya? No reason. Pokoknya kita yang membentuk. Ya, oke deh, siap. Kita yang bentuk kebiasaan ya? Ya, benar. Kita yang bentuk kebiasaan. Tapi pada akhirnya kebiasaan itulah yang akan membentuk kita. Ini sama kayak, ini saya mau sejajarkan dengan karakter dan kepribadian. Karakter yang membentuk kepribadian atau kepribadian yang membentuk karakter? Nah, ini pertanyaan lagi. Oke, nggak usah dijawab, saya aja yang jawab. Karakter dan kepribadian itu saling mempengaruhi. Kepribadian itu sifat dasar yang dimiliki oleh manusia, sementara karakter itu adalah sesuatu yang kita bentuk. Pembawaan kita akan mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap. Dan apa yang kita bentuk akan mempengaruhi cara pembawaan kita. Nangkep nggak ya? Ya udahlah. Next, kapan-kapan kita lanjut bahas tentang kepribadian dan karakter. Jadi lebih dulu mana tadi? Lebih dulu kita yang membentuk kebiasaan. Caranya gimana? Pengaruhin alam bawah sadarnya. 88%. Cara mempengaruhi alam bawah sadar gimana? Nih, pengaruhin mindsetnya. Itu teori psikologi loh. Tapi hebatnya Alkitab menuliskan hal itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Canggih nggak tuh Alkitab? Canggih nggak? Ini saya bilang canggih bukan karena saya orang Kristen, tapi memang benar-benar hebat Alkitab kita. Memang benar-benar hebat. Saya tutup pakai satu statement. Sebetulnya orang yang hidup di luar Tuhan itu sama artinya dengan hidup tanpa tujuan. Ulang ya. Hidup di luar Tuhan itu sama artinya dengan hidup tanpa tujuan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan. Jadi apakah tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita adalah duduk 2 tahun di Komsel. Asik. Oke, amin. Sampai sini ada yang mau tanya? Ya, tadi ada yang tanya ya.